Oke Lur, selamat datang di Alur. Sebelum masuk ke resensinya, siapa di sini yang dulu atau mungkin bahkan sampai sekarang mempunyai semacam teman imajinasi? Boleh dong ceritain di kolom komentar. Nah, kali ini aku akan membagikan pengalaman membaca novel psychological thriller Indonesia yang ada hubungannya dengan teman imajinasi, yaitu Rumah Lebah karya Ruwi Meita yang diterbitkan oleh penerbit Buana Sastra. Rumah Lebah bercerita tentang gadis kecil yang suka membaca ensiklopedia dan mempunyai boneka kesayangan yaitu boneka beruang. Nama gadis kecil itu adalah Mala. Mala mengaku kepada orang tuanya kalau dia mempunyai 6 teman yang tinggal di rumahnya. Akan tetapi kedua orang tuanya yaitu Winaya dan Nawai menganggap kalau mereka hanyalah teman imajinasi Mala. Akan tetapi semua itu berubah ketika novel karangan Winaya akan diadaptasi menjadi film. Mendadak di rumah yang mereka tempati terjadi banyak kejadian janggal. Teman-teman Mala semakin gencar menampakkan keberadaannya sampai melibatkan nyawa orang dan mengundang pihak kepolisian. Sebenarnya siapa sih keenam temannya Mala itu? Benarkah mereka hanya teman imajinasi Mala? Atau Mala memang benar-benar secara nyata mempunyai 6 teman yang tinggal di rumah itu? Kalian bisa menemukan jawabannya di novel ini. Sebelumnya, aku sudah membaca novel Alias karya lain dari Ruwi Meita. Nah, gara-gara si Alias itu, aku jadi penasaran dengan novel lainnya dari Ruwi Meita. Salah satunya si Rumah Lebah ini. Dan ya hasilnya menurut aku Rumah Lebah ini lebih memuaskan dari novel Alias. Kalau kalian pengen denger resensi novel Alias, boleh acungkan tangan di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang request, akan aku buatkan video resensinya. Kalau di novel Alias itu ceritanya berdarah-darah, sementara di Rumah Lebah ini bikin gerah. Ya begitulah yang berhasil aku rasakan dan aku bayangkan selama membaca kedua cerita itu. Kemudian narasi yang dibangun di Rumah Lebah ini dari awal sampai akhir benar-benar menghipnotis. Ketegangan yang disajikan dengan ritme yang pelan berhasil membawa rasa penasaran dalam setiap lembarnya. Selain itu, aku juga merasa jika semua tokoh yang terlibat di novel ini terasa hidup. Saking terasa hidupnya, aku sampai menoleransi apa yang keluar dari mulut Mala. Padahal Mala itu hanya bocah kecil biasa. Tapi perkataan yang keluar dari mulut Mala itu benar-benar bukan perkataan yang biasa seperti anak kecil pada umumnya. Tapi aku ngerasa itu kayak wajar aja gitu buat Mala. Di sisi lain, ada karakter Nawai yaitu ibunya Mala. Melalui Nawai ini, aku juga ikut ngerasa capek, lelah, kesal sama Winaya yang memiliki karakter nggak percayaan. Sampai di akhir, aku benar-benar ngerasa puas ketika polisi berkata kepada Winaya, perkataannya tuh kurang lebih seperti ini. Emang seberapa tahu sih kamu tentang keluarga kamu? Nah, pertanyaan polisi itu membuat aku kayak ngerasa puas. Apalagi setelah menyaksikan karakter Winaya dari awal sampai akhir. Karena Winaya tuh kayak beneran kayak gak sepercaya itu. Udah mah terlalu sibuk di luar, terus begitu datang ke rumah, dia kayak seakan meragukan apa yang terjadi di rumah itu. Jujur, sebenarnya dari awal aku udah terkecoh sama novel ini. Sampai aku sadar kalau yang aku baca dan yang aku yakini tentang teman imajinasi tidak sesuai dengan dugaan aku. Alias tebakan aku benar-benar meleset untuk novel ini. Kemudian, untuk endingnya sendiri, aku cukup puas, apalagi ketika adegan si Rumah Lebah itu. Dan aku juga puas banget dengan penjelasan kenapa novel ini judulnya Rumah Lebah. Ternyata makna dari Rumah Lebah ini memang semenarik itu, dan itu benar-benar di luar dugaan aku. Kalau makna dari Rumah Lebah itu akan sefilosofis itu. Wow, pokoknya bam. Oh my god! Wow! Namun, karena fokus novel ini lebih ke penyelidikan penghilangan nyawa seorang wartawan dan rahasia keenam temannya Mala, sejujurnya aku puas, tapi kayak ada sesuatu yang mengganjal, kayak ada sesuatu yang kurang menyangkut karakter Mala yang menarik dan masih misterius. Apalagi di adegan endingnya, kayak menimbulkan banyak tanya gitu. Selain itu, di ending juga penulis seakan memberikan angin segar kalau bahwasannya jika kisah Mala tidak berakhir di novel ini. Bahkan bisa jadi kalau Rumah Lebah ini adalah permulaan dari kisah Mala yang sesungguhnya. Nah, untuk Ruwi, apakah benar Mala mempunyai kisah lanjutannya? Kalau benar,
tolong untuk segera dieksekusi dan diterbitkan, biar aku nggak penasaran lagi sama kisah Mala. Oke, buat teman-teman yang sudah membaca novel Rumah Lebah karya Rwi Mehta, boleh banget untuk membagikan pengalaman baca kalian di kolom komentar. Mungkin sekian resensi kali ini untuk novel Rumah Lebah karya Rwi Mehta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!